beragam, gender beragam, tempatnya beragam gitu ya. Jadi mari kita hormati semuanya untuk bisa berpartisipasi yang setara. Kemudian jangan lupa ganti nama, asal komunitas dan juga domisili. Kemudian sesi ini ya tadi udah ada direkam. Kemudian untuk yang peserta bisa on cam akan lebih baik. Terus ini safeguarding di Ashoka. Jadi kalau selama sesi teman-teman ada mengalami situasi yang kurang menyenangkan gitu ya, boleh hubungi tim safeguarding Ashoka. Ini ya nomornya. Nanti kita akan taruh juga di chat grup. Jadi silakan teman-teman kontak di situ. Tapi jangan buat ini ya, jangan buat iseng-iseng gitu ya. Hai gitu ya. Ini ya, ini beneran buat safeguarding loh. Nomornya serius loh ya. Oke. Em, Nah, saya mau ini kan dulu, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang diajak oleh apa namanya di timnya yang selama ini sudah bergerak bersama Ashoka gitu, tapi juga mungkin belum terlalu kenal gitu Ashoka ini apa gitu ya. Yang jelas bukan sinetron India ya, kakak-kakak. Jadi Ashoka ini organisasi global sejak tahun 81 yang awalnya kita mencari orang-orang yang melakukan apa perubahan di masyarakat gitu yang kita berikan kemudian dukungan dalam bentuk fellowship dan sekarang ini kita punya satu visi yaitu bagaimana membuat semua orang menjadi pembaharu. Ini yang kita rasa di abad 21 yang sangat penuh perubahan, sangat perlu nih semua orang bisa tidak hanya tertinggal ya gitu dengan perubahan gitu, tapi juga bagaimana bisa menavigasi dan kemudian malah justru bisa apa namanya eh, bisa thriving gitu ya di situasi yang penuh perubahan ini. Nah, ketika kita punya visi semua orang menjadi pembaharu, karakter-karakter apa yang ingin kita tumbuhkan, terutama pada anak dan remaja gitu, yang akan menjadi the future apa di masa depan kita ya untuk bisa menjadi gerbong nih pembawa pembaharu bersama dengan siapapun yang ada di antara di sekitar kita. Nah, yang pertama itu empati, kemudian ada kolaborasi, kepemimpinan, dan juga aksi pembaharu. Nah, apa kaitannya dengan kelas belajar di sore hari ini? Karena kita melihat MBTI ini satu alat untuk bisa apa namanya kita memahami ya karakter kecenderungan kita ini seperti apa. Dan ketika kita misalnya dalam melakukan perubahan, ketika kita bekerja, ketika kita misalnya bersekolah atau di keluarga pun, pasti kita berelasi dengan orang gitu. Nah, apa namanya pendekatan dengan model MBTI ini eh, setidaknya bisa membantu kita untuk memahami gitu relasi kita dengan orang lain sehingga kita juga bisa memampukan tidak hanya diri kita tapi juga orang lain untuk bisa menjadi eh, apa namanya ya menjadi versi terbaik dari diri kita ataupun diri mereka gitu. Nah, kemudian itulah kenapa kita masukkan di dalam em, apa agenda kelas belajar apa di sore hari ini. Kelas belajarnya sendiri sebenarnya ini untuk menambah eh, kakak-kakak penggerak gitu ya yang ada di dalam jejaringnya Ashoka sehingga menjadi penyemangat juga nih gitu ya untuk kita bisa apa menambahkan karena kita penggerak ya jadi perlu banyak amunisi gitu. Nah, di sini ada macam-macam yang bergabung di sini. Ada kakak-kakak change leaders dari gerakan pembaharu keluarga. Boleh lambaikan tangan, boleh love-love, silahkan gitu ya. Biar tahu yang mana aja nih yang dari teman-teman dari Gaharu Keluarga. Kemudian juga kita juga mengundang nih Bapak Ibu guru yang terlibat di dalam gerakan pembaharu muda gitu ya. Yang bagaimana memasukkan tentang change making ke dalam proses pembelajaran di sekolah nih untuk para siswanya gitu ya. Nah, ada juga yang dari komunitas-komunitas yang lain gitu ya. Ada yang mungkin dari apa namanya lintas agama gitu ya. Terus kemudian juga di sini ada juga yang dari komunitas apa beragam komunitas lainnya. Nah, itu pengantar singkat ya. Jadi kenapa ada sesi belajar ini dan ini bisa menjadi penguat untuk kita semua untuk melakukan gerakan pembaharu
baik di keluarga, di sekolah, ataupun di tempat ruang gerak kakak-kakak masing-masing. Nah, kelas belajar sendiri, setidaknya kami apa namanya ada 3 objektif gitu ya. Pertama, kakak-kakak semoga bisa memahami nih dikotomi tipe kepribadian ya dengan alat MBTI ini. Nanti lebih lanjutnya nanti biar Nuni yang akan menjelaskan. Kemudian juga sharing pengalaman, pengalaman mungkin juga bagaimana menggunakan MBTI ini. Terus juga setelah dapat dari sini mungkin bisa diaplikasikan sehingga misalnya bisa lebih berelasi dengan orang lain bisa lebih baik gitu ya. Nah, saya kenalin dulu nih, biarpun Ade sendiri gitu ya. Tadi kan udah dikenalin ya, Ade. Eh, kami beda 2 tahun gitu. Nuni ini certified MBTI trainer gitu. Terus kemudian dia lebih banyak apa berkecimpung di dunia startup gitu ya. Jadi inisiator startup lokal dengan suaminya, Ade iparku. Nah, terus kemudian sampai sekarang ya komunitas startup lokalnya masih terus berkembang. Kemudian juga anggota Angel Investment Network, termasuk salah satunya itu ya film film Cemara ya deh ya, Keluarga Cemara. Salah eh, satu produksi ya, yang ya gitu ya. Jadi yang film apa lagunya tuh sering kita putar tuh kalau lagi digaruk Keluarga Cemara. Kemudian ini apa S2-nya ambil 2 kali berkaitan dengan konseling gitu, terutama juga aku juga ini salah satu ini yang dikonseling sama sama Nuni. Kemudian dia juga menulis buku Real Marriage in Life dan di bukunya ini juga banyak menggunakan lensa MBTI apa namanya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan juga punya 2 anak apa 2 anak remaja gitu ya. dua anak satu suami ya, jangan Dan satu dibalik. suami, jangan kebalik, jangan kebalik. Oke, kalau gitu, eh, tanpa panjang-panjang waktu, aku persilahkan buat Nuni, aku stop share dulu, eh, biar Nuni nanti bisa share screen sendiri. Kemudian kalau kakak-kakak mau ada, apa namanya, kalau mau ada pertanyaan boleh ya, langsung di kolom chat gitu, tanpa harus nanti menunggu di akhir, karena kadang suka lupa nih nanti kalau nggak langsung dikeluarin pertanyaannya. Silakan, Nuni. Oke, ini aku belum bisa nih share screen-nya. Ya, sekarang baru bisa. Aku mau menyapa dulu dong teman-teman semua. Hai teman-teman semua, selamat siang. Semoga semuanya sehat ya. Ini aku juga sebelumnya mau terima kasih dulu untuk kakak aku yang sudah mengajak aku untuk sharing di sini. Sebenarnya udah agak lama ya, cuman kita baru sempet kali ini ya. Karena ada aja gitu, saya pas lagi traveling lah, pas lagi em, ada urusan lah gitu ya. Nah, sorry, ini udah muncul ya? Udah. Oke, sebentar ya, ini kayaknya saya salah. Bentar ya, sebentar. Sorry, tadi salah. Iya, so. Oke, muncul ya? Udah. Muncul ya? Oke. Sip. Hari ini kita akan belajar pengaplikasian MBTI ya dalam pengasuhan keluarga. Tadi sudah cukup di intro sama Karina, udah lumayan banyak. Jadi kayaknya kita langsung aja nih ya belajar tentang gimana sih pengaplikasian MBTI dalam pengasuhan keluarga. Cuman sebelumnya aku mau screening dulu deh, boleh ya? Teman-teman nanti tulis di kolom chat pertanyaan siapa yang sudah tahu tentang MBTI. Kalau udah tahu, tulis aja saya gitu ya. Sambil aku juga akan em, lanjutkan dengan materinya. Oke? Wah, banyak nih ya, lumayan banyak ya ternyata yang sudah, sorry, yang sudah belajar mengenal MBTI. Saya belum. Oke. Oke. Imbang kayaknya ya, yang belum dan yang sudah. Jadi kayaknya tugas saya di sini sekarang
lumayan asik nih. Karena kalau misalkan udah banyakan yang udah gitu ya, ini nanti arahnya bukan introduction lagi nih, arahnya lebih ke pendalaman. Nah, kalau ini mungkin saya arahnya lebih banyak ke pendalaman ya. Apa sorry, ke introduction dulu ya, yang basicnya dulu tentang si MBTI ini untuk mengenali kepribadiannya kita. Oke? Oke, sip. Oke, kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan lagi meskipun tadi udah disebutkan sama Karina ya. Teman-teman kalau nanti mungkin ada waktu untuk buka Instagram bisa follow saya juga di @nuniktirta. Di situ bisa DM nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih personal atau yang nggak sempat ditanyakan pada sesi selama 2 jam ke depan ini ya. Nah, ini tadi udah dibacakan, jadi kayaknya bisa kita skip aja. Nanti juga di link bio Instagram aku juga bisa dibuka ya, link SID that Nunik ini yang bisa teman-teman cari tahu siapa sih sebenarnya pemateri kita pada siang hari ini untuk lebih jauh ya. Oke, nah ini kita sebelum memulai dengan MBTI, aku punya prinsip dalam hal awareness apa berinteraksi dengan orang lain, kita pakai prinsip 3A ini. Prinsip 3A ini bisa masuk ke dalam berbagai aspek, mau itu parenting, mau itu berkaitan dengan dunia kerja, mau itu berkaitan dengan pasangan atau siapapun itu yang berkaitan dengan manusia ya. Jadi kita harus punya 3A ini, yaitu yang pertama adalah aware, ya memahami dulu, kemudian accept, menerima, dan kemudian adapt, beradaptasi. Nah, kaitannya apa nih dengan si MBTI ini? Jadi, karena kita hari ini ya akan belajar tentang MBTI ini tentang mengeksplorasi ya berbagai tipe kepribadian melalui MBTI. Itu masuk ke ranah awareness ya kan. Eksplorasi dulu nih. Oh, ternyata selama ini saya kira saya introvert, ternyata saya ekstrovert misalkan nanti ya. Kemudian kita akan memahami bagaimana tipe kepribadian ini berpengaruh terhadap interaksi kita dengan orang lain. Ini juga kaitannya dengan acceptance. Apakah kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu? Dan terkadang kalau kita belum memahami, kita cenderung bisa lebih judging ke orang lain karena kita nggak paham bahwa oh ini hanya persoalan bahwa kepribadian saya dengan dia berbeda gitu. Jadi kita diharapkan setelah belajar nanti kita bisa less judging ke orang lain ya. Dan kemudian yang ketiga adalah mengetahui bagaimana cara kita mengatasi perbedaan kepribadian ini ya. Itu kaitannya dengan beradaptasi. Bagaimana kita beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan itu sehingga nanti akan less friction dengan orang lain, akan konflik-konflik itu bisa diminimalisir ketika kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke? Sekarang kita akan memulai dulu dengan mindset yang tepat saat kita hendak mengetahui, menganalisa tipe kepribadian kita melalui MBTI ini ya, instrumen MBTI ini. Yang pertama adalah nature versus nurture. Artinya apa? Dengan kita mempelajari tipe kepribadian kita melalui instrumen MBTI ini, yang kita cari adalah nature-nya kita, ya. Dari ibaratnya tuh bawaan oroknya kita sebenarnya kayak gimana, bukan nurture-nya. Bedanya apa? Bedanya adalah gini. Kalau sesuatu yang naturalnya kita itu kita born with it gitu ya. Jadi kita nyamannya berada di situ, menjadi orang yang seperti itu. Ketimbang versus nurture, nurture itu adalah ketika kita punya pengaruh didikan dari orang tua, mungkin pengaruh lingkungan, mungkin tuntutan pekerjaan, mungkin tuntutan peran kita mungkin sebagai ibu, ayah, atau murid, atau karyawan, apapun itu. Nah, jadi sebelum kita memulai menganalisa diri kita sendiri ini, aku akan minta teman-teman untuk memulainya dengan pola pikir shoes of mentality. Artinya apa? Ini seperti gambar di background saya tuh ya. Saya kan nyeker ya. Itu shoes of mental itu artinya adalah ketika kita tuh merasa nyaman banget dengan diri kita sampai kita tuh melepaskan semua topi-topi peran yang ada dalam hidup kita. Jadi artinya adalah gini. Ketika kita mengakses diri kita itu tipe kepribadian yang mana sih? Kita harus bisa menjadi versi terbaik diri kita yang senyaman-nyamannya. Dalam arti, kita harus melepaskan topi-topi peran
yang mana kita merasa, aduh aku kalau di rumah gini, tapi kalau di sekolah kok kayak gini ya, atau kalau di waktu ngajar kok begini ya, tapi kalau di kantor saya bisa lebih tepat waktu, kalau di rumah kok lebih nyantai ya. Nah itu harusnya nggak akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Itu biasanya yang menyebabkan juga kok hasil MBTI saya kok berubah-ubah ya. Biasanya kadang P, kadang J gitu ya tadi seperti yang di intro tadi ya, yang seperti bulut tadi ya. Kan ada tuh ya. Nah, mungkin waktu saat memulai assessment belum memulai dengan pola pikir shift of mentality ini. Jadi, aku minta teman-teman mungkin kita ada waktu 5 detik deh. Boleh pejamkan mata ya. Pejamkan mata dan bayangkan teman-teman berada di tempat yang sangat nyaman dan membuat teman-teman tuh melepaskan semua topi-topi peran yang sedang dijalani saat ini. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita tetap berada di situ ya. Udah lupain aja dulu sekarang ini mau sekarang jadi karyawan, sekarang jadi ibu, sekarang jadi em, pengajar, lupakan. Oke, sekarang boleh buka matanya. Oke. Nah, Mbak Dian jangan ketiduran, Mbak Dian. Ini jam makan siang misalnya, apa jam habis makan siang biasanya lumayan sepoi-sepoi terus ngantuk gitu ya. Oke. Nah, jadi kita stay di situ ya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, Mbak, aku kok kalau di rumah kok kayaknya P ya maunya nyantai, tapi kalau di kantor saya maunya J gitu. Jadi yang benar yang mana dong? Nah, berarti pertanyaan itu harusnya nggak valid lagi ya, karena kita udah tahu nih kita harus lepas semua topi peran itu. Oke? Next, kita akan masuk ke dalam apa sih itu MBTI? Aku nggak akan masuk ke dalam sejarahnya. Sejarah itu nanti bisa dibaca ada di e-booknya ya. Kalau teman-teman nanti ikut activationnya dan menang mendapatkan e-book itu nanti ada sejarahnya ya. Tapi karena dengan waktu yang singkat kita optimalisasikan dengan pengaplikasian ya. Jadi 4 dikotomi MBTI ini yang akan menjadi dasar kita mencari nanti hasilnya adalah tipe kepribadian kita. Ya, jadi 4 dikotomi MBTI ini teman-teman bayanginnya gini, kita punya 2 tangan nih. Nah, kalau yang nggak kidal itu kan biasanya kita nulis lebih enak pakai tangan kanan ya nggak? Nah, kita tujuannya mencari nature-nya kita dalam arti adalah tangan kanannya kita yang mana? Yang kita merasa nyaman yang mana? Nah, tangan kiri bukan berarti itu nggak berfungsi kan gitu. Meskipun kita enaknya kalau nulis, kalau makan, kalau apa, pakainya tangan kiri nih. Dia pasti tetap bisa berfungsi, tapi mungkin peruntukannya pada saat-saat tertentu. Misalkan maaf ya kalau ke toilet gitu ya. Kalau kita cebok mungkin ya lebih nyamannya pakai tangan kiri sesuai ajaran agama misalkan gitu ya. Nah, kita mencari yang kita cari ini tangan kanannya kita ya. Jadi di tiap dikotomi ini kita akan tugasnya mencari tangan kanannya kita yang mana. Nah, nanti ketika kita sudah membedah satu persatu dikotomi itu ya. Jadi misalkan nanti aku akan memaparkan ya teman-teman nih masuknya introvert atau extrovert. Nah, kemudian udah ketemu nih hasilnya. Oh, saya ternyata introvert. Kemudian saya intuition, kemudian saya thinking, kemudian saya judging. Silakan gitu ya. Ketemu tuh kan INTJ misalkan contoh gitu ya. Nah, INTJ itu ya salah satu dari 16 tipe kepribadian yang dihasilkan oleh 4 dikotomi MBTI ini. Nah, 16 tipe kepribadian itu ya yang kita cari adalah ruang ternyamannya kita. Jadi kalau ada yang bilang, ah ngapain belajar MBTI mengkotak-kotakan orang, itu salah besar. Karena apa? Justru MBTI ini tujuannya bukan mengkotak-kotakan orang, tetapi membantu seseorang itu menjadi best version of their self, sehingga kita bisa functioning senyaman mungkin. Jadi bayangkan aja 16 tipe kepribadian itu adalah ruangan dalam rumah kita yang mana kita paling nyamannya di situ. Kayak contoh saya ya, saya di rumah paling nyaman ya di em, apa di kamar gitu ya. Nah, kamar saya itu adalah tipe kepribadian saya yaitu adalah saya INFJ gitu ya. Nah, berarti INFJ itu adalah tipe kamar saya. Nah,
Bukan berarti saya nggak pernah ke dapur dong, ke toilet, ke gudang, pasti dong pernah. Jadi semua dari kita ini bisa menjadi tipe kepribadian apapun, tetapi yang ternyamannya diri kita, best versionnya kita itu yang mana? Nah, itulah yang akan dibantu oleh MBTI ini. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat, tapi kita akan tampung, akan dibahas di sesi tanya jawab ya, supaya nggak lupa nanti nggak apa-apa, langsung ditulis di chat aja. Oke, nah sekarang kita akan masuk nih ya ke dikotominya ya. Ke dikotomi yang pertama, introvert atau extrovert. Tadi kan kita udah dapat contekan ya, ini introvert sama extrovert itu bicara tentang attitude ya, ya tentang perilakunya kita. Oke, dan kemudian yang dikotomi kedua ini kan nanti akan bicara tentang information gathering, bagaimana kita mengumpulkan informasi, lebih suka dengan cara yang seperti apa. Yang dikotomi yang ketiga adalah tentang decision making, bagaimana kita mengambil keputusan, apakah pakai thinking atau pakai feeling, ya. Kemudian yang ketiga adalah structure orientation. Saya nggak menemukan padanan kata yang lebih tepat dalam bahasa Indonesianya. Structure orientation ini, ya intinya nanti kita akan melakukan analisa bahwa kita ini lebih ke judging atau perceiving, gitu ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu lebih lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke dikotomi yang pertama. Teman-teman boleh yang udah punya alat tulis dan buku atau kertasnya ya disiapkan supaya nanti langsung kita tulis aja nih hasil dari analisa self assessment ya, self assessment secara sederhana dari pemaparan MBTI introduction ini, oke? Yang pertama ya tentang energi dan fokus, extrovert atau introvert. Jadi seorang extrovert itu ya, kalau banyak yang salah misperception, extrovert tuh pasti orangnya ceria, gampang dapat teman dan segala macam gitu ya. Artis pasti extrovert. Oh, belum tentu. Karena extrovert atau introvert itu ditentukan bukan dari sebagaimana dia dia bisa berteman atau enggak, tetapi extrovert itu adalah orang yang mendapatkan energi dengan cara interaksi dengan orang lain. Mau dari ngobrol, telepon, chatting. Dia fokusnya ke dunia luar, orang-orang dan kegiatan. Ya, dari luar dirinya sendiri maksudnya ya. Jadi dia itu dapetin energinya dari interaksi sama orang lain ya. Nah, sedangkan kalau introvert itu dapetin energinya dengan cara refleksi diri, merenung, baca, melukis, menulis apapun itu yang tidak berkaitan dengan interaksi orang dengan orang lain. Jadi fokusnya ke dalam diri sendiri ya, ide dan pengalaman. Nah, extrovert sama introvert ini bisa sangat sering saya sendiri sebagai certified MBTI trainer sering salah dalam menilai seseorang karena biasanya kalau kita ngelihat orangnya, wah supel, gaul, dan segala macam, kita pasti lihat, ah ekstrovert banget nih orang nih gitu. Padahal ternyata bukan gitu. Kalau teman-teman saya terutama juga atau rekan-rekan yang baru pertama ketemu saya di suatu acara, pasti mereka menyangka saya ekstrovert. Gitu. Padahal sebenarnya saya adalah seorang introvert karena dapat energinya dengan cara uh, tidak berinteraksi dengan orang lain. Jadi biasanya kalau saya habis deliver workshop kayak gini ya, saya pasti butuh butuh banget waktu untuk diri sendiri paling minimal 1 jam gitu. Habis itu baru bisa like interaksi lagi gitu ya dengan banyak orang gitu ya. Nah itu adalah yang perlu kita tanyakan bagaimana kita mendapatkan energi apa dari luar atau dari dalam ya. Ekstro itu luar, intro itu dalam. Oke? Nah, sekarang teman-teman boleh nih ya. Tadi masih dalam kerangka shoes of mentality. Ini adalah pertanyaan yang bisa ditanyakan ke diri teman-teman ya. Kakak-kakak ya. Kakak-kakak tadi saya nyebutnya harusnya lupa ya. Kakak-kakak mana yang membuat kakak-kakak ini merasa lebih bersemangat? Yang pertama adalah dengan menyendiri ya, tidak berinteraksi dengan orang lain atau dengan berkumpul atau berinteraksi dengan orang lain. Nggak mesti berkumpul tapi mungkin ketemu ketemu teman curhat atau ngobrol atau telepon atau chat atau apapun itu yang intinya berinteraksi dengan orang lain. Oke, silahkan kalau mau ditulis di kolom chat juga boleh loh, ya. Mana yang kira-kira paling sesuai dengan teman-teman, ya. Sambil saya teman-teman tulis di kolom chat, saya juga sambil bacain ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Oke.
Saya sambil bacain terkait dikotomi P dan J apa. Nanti akan dijelaskan. Oke. Hmm, Kemudian kalau keduanya tapi pasti ada yang lebih dominan ya, Kak. Iya, jadi jangan bingung teman-teman. Aku kadang-kadang ekstrovert, kadang introvert gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman punya waktu atau dan punya dana untuk melakukan private self assessment MBTI, itu akan keluar tuh hasilnya. Ada orang yang nanti hasilnya 51% extrovert, 49% introvert. Nah, itu kan imbang ya, balance ya gitu. Jadi akan dilihat tuh persentasenya lebih besar yang mana gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Ini em, bukan soal ambivert ya. Tentunya tiap orang pasti bisa jadi ekstrovert, bisa jadi introvert. Tapi kan mana yang lebih paling nyamannya dia itulah yang kita cari gitu ya. Jadi kita dalam introduction ini belum bisa menilai prosentasenya, tetapi paling nggak mana yang teman-teman merasa majority-nya persentasenya mungkin lebih besar gitu ya. Oke. Sudah pernah tes MBTI sejak 2015, hasilnya entah ESFJ, NFJ, sekarang terakhir ENTJ. Oke, semoga nanti habis introduction ini, MBTI introduction ini, Kak Zahra bisa lebih dapat clarity ya untuk tahu mana sih yang lebih tepat ya. Oke, kalau butuh keduanya, tentu kita butuh dua-duanya. Tadi ya, seperti tangan kanan, tangan kiri kita bisa pakai dua-duanya. Oke? Oke, banyak yang ternyata menyendiri nih ya. Kukira aku introvert, tapi sepertinya aku ekstrovert. Kalau sendirian rasanya lowbat. Itu persis anak saya juga sama seperti itu. Dia menyangka, kayak aku introvert, ternyata aku ekstrovert. Itu sama, bener. Kalau sendiri dia malah lowbat, ya kan? Padahal anaknya kayaknya kelihatannya introvert gitu. Oke. Apakah orang ekstrovert pasangannya kan seorang introvert? Belum tentu, belum tentu, ya. Justru kalau berbeda, ini bisa lebih mengimbangi ekstrovert atau introvert, gitu. Soalnya selama ini berteman dekat dengan introvert padahal diriku ekstrovert. Ya, bisa jadi kalau saya sendiri ya pribadi saya seorang introvert, saya nyaman berteman dengan orang ekstrovert. Jadi memang bisa bisa jadi ada kecenderungan itu ya. Oke. Oke, ini kita langsung ya. Next kita yang dikotomi. Sorry, sebelum kita dikotomi yang kedua, ini ada hacknya ya. Ada hacknya gimana caranya mengatasi orang kalau yang tipenya berbeda dengan kita ya. Nah, kalau sebagai orang introvert, misalkan kamu ekstrovert, rekan kerja kamu atau bos kamu atau anak kamu adalah seorang yang introvert, itu berilah dia privasi. Karena jarak dan ruang pribadi adalah kunci bagi seorang introvert. Ini sorry ya, ini typo. Sorry banget, ini typo. Seorang introvert ya. Jadi privacy, jarak dan ruang pribadi adalah kunci bagi seorang introvert. Oke, ini mohon maaf, ini ada typo ya. Kemudian, nah kalau orang ekstrovert kebalikannya ya. Kalau orang ekstrovert itu bagi mereka adalah kami nggak bisa hidup tanpa interaksi. Jadi kalau misalkan datang ke kantor, apa kabar gitu, pengen ngobrol sama orang atau lagi di kelas gitu ngobrol aja gitu ya. Karena dia butuh stimuli dari luar untuk dia bisa recharge gitu ya. Oke. Nah, ini kalau pengaplikasiannya juga dalam apa dalam keluarga atau dalam dunia kerja, nanti teman-teman bisa sharing pas lagi breakout session ya. Nanti aku juga pengen tahu nih hasil sharing itu seperti apa sih pengaplikasiannya dalam kehidupannya sehari-hari. Oke? Sekarang kita masuk dikotomi yang kedua. Ini baru dikotomi yang kedua, tapi waktuku sudah lumayan banyak nih ya. Semoga teman-teman can hang with me ya. Jadi semoga bisa mengikuti sampai akhirnya. Sensing atau intuition. Nah, ini biasanya dikotomi yang bikin orang cenderung bingung kadang-kadang. Ini tentang apa sih sensing intuition ya? Sensing intuition itu intinya adalah bagaimana kita mengolah informasi. Kalau orang yang sensing itu mereka adalah biasanya fokus pada realita, ya, fakta yang terverifikasi dan pengalaman masa lalu. Jadi
fokusnya pada yang nyata, aktual, spesifik, dan konkret. Ini kadang-kadang kalau belum paham, pasti bingung nih. Apa sih maksudnya gitu ya. Nanti kalau aku kasih contoh mungkin bisa lebih kebayang ya. Kalau orang yang intuition itu biasanya fokus pada kemungkinan-kemungkinan masa depan. Jadi melihat sesuatu dengan big picture dan wawasan, ya. Fokus pada pola dan arti abstrak dan imajinatif, ya. Ini seperti apa sih contoh realnya? Oke, aku kasih aku kasih kuis-kuisan kecil-kecilan dulu, kuis-kuis gitu. Kalau dengerin agak lain ya, kuis-kuis. Coba, apa yang ada dalam pikiran kakak-kakak ketika melihat ini? Boleh tulis di kolom chat. Sorry. Nah, apa yang ada dalam pikiran kakak-kakak ketika melihat ini? Yuk, boleh di ketik di kolom chat. Oke. Oke, apa nih? Buah-buahan, beragam vitamin, seger. Oke, seger. Pisang kuning, buah, jus, kumpulan buah sayur warna-warni menyehatkan, real food, makanan sehat, buah segar, kecut, segar, pasar buah, segar, sehat, segar, pengen jus, buah-buahan cerah, bazar, buah murah. Ini udah ketebak nih kira-kira nanti masuk dikotomi yang mana nih? Ini yang jawab bazar buah murah, yang jawab segar, ya, yang jawab jus, yang jawab rujak, mungkin rujak 50-50. Oke, bye-bye dokter. Nah, ini obvious nih. Abis panen, oke. Esteller enak kayaknya. Food fotografi, pasar buah, buah glowing, berbagai macam buah-buahan, rujak. Oke, buahnya banyak. Oke, ini menarik sekali ya. Nih, yang saya sebut jawabannya ya. Nah, yang yang teman-teman perhatikan yang saya sebut jawabannya, teman-teman tulis ya. Kira-kira yang menjawab ini sensing atau intuition ya. Coba ya. Kita kita, kita coba dulu nih ya. Saya akan menyebutkan beberapa keyword yang sudah ditulis. Oke. Oke, saya mulai ya dari sekarang ya. Beragam vitamin, jus, menyehatkan, real food, makanan sehat, kecut, seger, bikin jus buah, oke. Cerah, bazar buah murah, hehehe. Segar dan sehat, em, manis dan asam, kemudian bye-bye dokter, ya, hasil panen. Nah, itu semua masuk ke kategori yang mana? Coba, coba. Jawabnya sensing, 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 intuition, 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 intuition. I, I, I. By the way, ini bukan I atau S ya kalau yang dikotomi yang ini. Yang ini N atau S. Intuition itu bukan I karena I udah diambil oleh extrovert ya. Eh, jadi intuition ini teman-teman nanti nulisnya N, bukan I ya. S tetap S sensing, oke? Sensing, intuition, intuition, sensing, sensing, sensing. N. Oke. Jawaban yang benar adalah yang tadi saya sebutkan ya, yang jauh dari dokter, hasil panen, yang em, seger, yang jus, itu adalah orang dengan tipe kepribadian dikotomi N, intuition. Kenapa? Kita balik lagi ke sini. Sorry. Ya, kita balik lagi ke sini. Karena intuition itu fokusnya pada kemungkinan-kemungkinan masa depan kan. Jadi ngelihat buah, dia akan lihat, enak nih jus kayaknya. Tuh, kakak saya tadi nyebutnya itu ya, karena kakak saya N orangnya. Dia dia N. Ya enak nih kayak di jus. Terus eh, sehat nih, ya kan? Sehat, jauh dari dokter gitu kan ya. Tadi
Bazar buah murah. Oh. Apa itu bazar buah murah? Oke, karena dia fokus kemungkinan masa depan, gambaran besar dan big picture ya. Kemudian tadi ada lagi yang hasil panen gitu ya. Oh iya, ini buah-buahan dari hasil panen ya. Oh, jadi dia fokusnya pada pola pola dan arti dan abstrak dan imajinatif. Tuh bye-bye dokter nih ya, Kak Ara ya. Bye-bye dokter kalau kita rajin makan buah-buahan gitu. Karena sudah bisa berimajinasi dengan buah-buahan ini bisa diapain dan hasilnya seperti apa. Tetapi kalau teman-teman yang tadi menjawabnya buah-buah buah-buah, terus menyebutkan ada eh, di mungkin menyebutkan warnanya, warna warnanya, terus menyebutkan masing-masing jenis buahnya. Nah, itu kemungkinan pada sensing karena fokusnya pada realita, ya. Fakta yang sudah terverifikasi dan pengalaman masa lalu, fokus yang nyata, aktual, spesifik dan konkret gitu ya. Jadi semua yang dilihat ini teman-teman bisa mulai membedakan. Saya tuh lebih banyak ngomonginnya big picture-nya atau hal-hal yang pada fakta pada saat ini gitu. Kalau ini tidak disadari, ini akan bisa menjadi konflik ketika teman-teman mengutarakan sebuah ide dengan cara yang abstrak, tapi ngomongnya ke orang sensing yang dia tidak bisa menangkap big picture, tapi dia fokusnya pada realitas saat ini. Nah, nanti di dunia, baik di dunia kerja ataupun pada saat parenting, ya, kalau teman-teman tidak aware dengan perbedaan ini, bisa jadi ini menyumbang konflik yang cukup em, apa ya cukup conflicting gitu ya. Karena kalau apa terutama dengan pasangan, kalau pasangannya satu sensing satu intuition itu ada datanya bahwa kemungkinan untuk bercerainya lebih tinggi angkanya gitu karena yang satu ngomongin big picture satu yang ngomongin small details gitu ya, teman-teman bisa nanti bisa dianalisa ya. Tapi yang kalau kita selama kita aware harusnya kita bisa lebih mengantisipasi perbedaan-perbedaan ini. Oke? Next. Nah, ini adalah hacknya. Hacknya gimana tuh sekarang kalau beda ternyata udah terlanjur nih sama pasangan udah nikah lagi gitu kan. Tapi jangan langsung kayak aduh 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 aku bisa cerai nih karena aku berbeda. Jangan ya. Ini kan apa justru kita membangun awareness-nya teman-teman untuk bisa tadi ya aware, accept, dan adapt ya. Jadi supaya kita meminimalisir konflik-konflik ya. Oke, nah jadi kalau orang sensing, kalau teman-teman presentasi mungkin nanti ke bos atau ke murid yang rata-rata adalah sensing, itu paparkan data-data informasi yang memang sudah tervalidasi gitu ya. Supaya mereka bisa melihat, oh hal-hal yang pada saat ini tuh seperti apa. Sedangkan kalau misalkan pasangan atau bosnya atau rekan kerja atau muridnya kakak-kakak ini adalah seorang yang dominannya intuition, itu bisa dipaparkannya dengan hasil dengan big picture seperti apa. Ini data yang saya bawa ini nanti bisa jadi seperti apa, peluangnya seperti apa. Nah, dia akan lebih bersemangat gitu. Kalau kita bilangnya gini, kalau orang sensing itu tukang ngerem, ya. Kalau orang intuition tuh biasanya tukang ngegasnya gitu. Jadi dia biasanya punya mimpi-mimpi yang besar, yang kalau orang N, tapi kalau orang S bisa ngeremnya gitu. Aduh, jangan deh, resikonya tinggi. Biasanya gitu ya kalau orang S ya. Kalau orang N, aduh, bisa nih aku nih, ini pasti bisa lah gitu ya. Nah, soalnya kalau sensing dan intuition ini berkaitannya dengan mindset. Jadi kalau untuk mengubahnya agak lebih sulit ketimbang tadi ya, extrovert sama introvert tuh lebih mudah karena bicara tentang behavior, itu lebih mudah untuk dibentuk. Sedangkan kalau sensing dan intuition ini bicara tentang mindset. Jadi untuk membentuknya nanti akan agak lebih, mengubahnya akan lebih sulit gitu ya. Oke, teman-teman tadi udah bisa em, menilai mungkin aku kasih waktu mungkin 1 menit aja untuk bisa menulis hasilnya sensing atau intuition ya diri teman-teman sendiri ya, bukan orang lain nih, tapi teman-teman sendiri. S atau N? Wah, banyak yang N nih. Oke. Banyak juga yang S,
Tapi saya melihat dominasinya M nih di sini nih. Oke, oke. Ya, yang belum menulis di kolom komen, nggak apa-apa, tulis. Yang penting tulis di buku catatannya sendiri, karena nanti pas di breakout session akan dibahas nih hasil akhir tipe kepribadiannya seperti apa. Oke? Oke, mari kita lanjut ke dikotomi yang selanjutnya, yang ketiga ya, tentang thinking atau feeling. Ya, thinking atau feeling ini tentang bagaimana kita mengambil keputusan. Ya, thinking itu orang yang dengan kepribadian thinking, dia itu biasanya mengambil keputusan berdasarkan impersonal, objektif, logik. Ya, biasanya lebih logis. Ketika melihat suatu masalah, dia itu biasanya mundur keluar agar bisa menilai lebih objektif. Jadi misalkan ya, misalkan masalahnya ini nih. Nih, boleh lihat di layar ya. Ini masalahnya nih. Ini masalah yang sebesar ini. Nah, nanti dia akan mundur keluar di sini. Terus mengelilingi semua masalah ini supaya dia bisa mengambil keputusan dengan lebih objektif. Jadi dia mengutamakan standar objektivitas dan kebenaran. Nah, sedangkan kalau orang feeling ketika melihat suatu masalah ini masalah, dia itu mengambil keputusannya berdasarkan prioritas pribadi dan hubungan, kemudian dia masuk ke dalam, jadi dia berusaha to be on someone else's shoe. Jadi artinya dia berusaha masuk ke dalam untuk bisa merasakan, oh kalau jadi dia gini ya rasanya, kayaknya dia, aduh kalau misalkan aku ngomong gini pasti nanti dia sedih deh, gitu ya. Nah, karena dia mengutamakan harmoni dan interaksi positif, gitu. Oke? Nah, ini contohnya seperti apa nih kalau thinking sama judging ya? Sorry, thinking sama feeling ya. Thinking ya, eh, ketika dia membuat keputusan itu em, tadi ya, dia bisa lebih lebih logis. Ini saya mungkin bisa kasih contoh. Ini contoh pengalaman pribadi, pengalaman nyata. Ya kalau saya ingat-ingat lagi gitu ya, itu kayaknya aduh konyol banget. Jadi sebelum saya mendalami atau bahkan saya belum mengenal MBTI ya, saya jauh sebelum saya belajar MBTI, saya pernah waktu ikut open trip sama teman saya, kita naik becak di suatu pulau Karimun Jawa, ya. Nah, terus pemandunya bilang gini, nanti bayarnya 20.000 ya becaknya gitu kan. Biasa harga apa pasaran 20.000 gitu. Oke. Terus saya naik nih sama teman saya. Pas saya naik, saya gini, hah gila, ini mah jauh banget 20.000. Lu tega bayar segini, gua mah nggak tega. Kayak kita kasih lebih aja lah ya gitu. Ini mah murah banget 20.000. Soalnya jauh banget gitu. 20.000 tuh buat saya, aduh. Karena menurut saya 50.000 pun itu sangat pantas. Harga yang pantas tuh 50.000 buat saya gitu ya. Terus teman saya langsung bilang gini, jangan kata dia. Kenapa jangan? Lu kalau bayar 50.000 lu ngerusak pasaran. Terus saya langsung kayak, apaan sih ngerusak pasaran? Dalam hati saya, ah bilang aja lu pelit gitu. Jadi saya malah judging dengan bawa-bawa suku dia lagi gitu. Jadi saya merasa apaan sih gitu kan, bilang aja lu pelit dalam hati gitu ya. Terus kayak dasar gini ya. Kayak saya ini dalam hati suku tertentu gitu kan. Saya jadi judging banget ke dia gitu ya, judgmental. Padahal setelah saya belajar mengenal MBTI, kemudian saya mengambil sertifikasi, itu sangat-sangat clear dengan sangat jelas dan kemudian diverifikasi di masa setelah saya mengambil MBTI bahwa dia memang itu 90% orang thinking. Dia itu thinking. Jadi buat dia objektivitas itu kan penting ya. Jadi dia nggak mau ngerusak harga pasaran. Jadi buat dia menjaga suatu sistem itu sangat penting. Sedangkan kalau buat saya, seorang yang feeling, saya itu sekitar 80% non feeling. Nah, itu buat saya value pribadi kan saya ngerasa jadi jadi si apa abang beca itu kasihan banget. Udah capek ngayuh panas-panasan jauh, masa dibayar cuma 20.000, saya nggak tega gitu. Padahal itu cuma perkara thinking sama feeling ini. Tetapi saya malah jadi judgmental ke orang lain karena saya tidak aware dengan perbedaan kepribadian saya dengan teman saya. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan
teman-teman belajar ini, teman-teman menjadi less judgmental terhadap orang lain. Bahkan ke diri sendiri. Kadang-kadang kita juga lebih judgmentalnya ke diri kita sendiri loh kalau kita belum aware gitu ya. Kita ngerasa kita sama orang lain kok baik banget, kita bisa memuji orang lain dengan lebih ringan, tapi buat diri kita sendiri kadang kita merasa lebih keras gitu ya. Setelah kita mau belajar ini, kita mungkin bisa memahami lebih baik tentang diri kita ya. Oke. Nah, itu ya, itu contoh thinking sama feeling. Nah, cara orang mengambil keputusan kalau dia dominan thinking itu gampang banget. Kayak suami saya tuh ya, kalau dia mau ngambil keputusan gampang dia bikin aja tuh pro dan kontranya apa. Ya, jadi dia tulis itu panjang, yang lebih panjang mana ya udah tuh ambil gitu ya. Sementara kalau orang feeling ngambil keputusan tuh lebih jelimet, lebih complicated. Kayak karena aduh ini penting buat gue kayak aduh enggak deh gitu. Jadi mau buang sesuatu misalkan, aduh ini kan sayang, ini kan waktu itu dikasih sama siapa gitu kan ya. Enggak ah sayang ah gitu ya. Nah, itu jadi lebih sulit dia untuk mengambil keputusan karena banyak yang dipertimbangkan gitu ya. Nah, ini kira-kira mungkin teman-teman juga bisa menjawab secara pribadi untuk mempersingkat waktu. Nanti teman-teman em, kira-kira antara thinking sama feeling ini lebih lebih banyak dominan yang mana ya? Boleh di kolom chat, boleh juga ditulis di tempat pribadi sambil saya lanjutkan ke dikotomi yang terakhir supaya nanti waktunya bisa lebih leluasa ya. Oke, yang terakhir nih, judging dan perceiving. Oke. Ini yang menarik. Kalau judging dengan perceiving, saya biasanya kalau kalau deliver MBTI di company, ini yang bagian paling serunya. Karena ini biasanya obvious. Dan obvious, saking obviousnya, saya kalau nebak orang itu judging atau perceiving, itu eh, lebih kecil kemungkinan untuk salah. Jadi lebih gampang ketebak ya, judging atau perceiving. Oke? Tentang apa ini judging atau perceiving? Tentang dia orientasinya ke dunia luar seperti apa ya tadi ya structuring em, apa eh, eh, dirinya. Jadi judging ini orang yang dengan tipe kepribadian J itu ingin serba terorganisir dan teratur. Dia senang banget bikin jadwal, rencana, checklist, to do karena dia itu menghindari last minute stress. Nggak bisa tuh dia kayak aduh, kalau udah SKS ya, sistem kebut semalam tuh dia kayak udah stres gitu. Jadi prinsipnya kalau orang judging tuh ya, kalau bisa dikerjain sekarang, kenapa harus nanti? Gitu ya. Itu orang judging karena dia tuh joy of closure. Ya nggak bisa tuh digantung-gantungin kalau orang J. Makanya kalau orang J bisa ada kecenderungan kalau dia punya unfinished business tuh bisa bisa cenderung like lebih down, lebih stres gitu ya karena merasa aduh gitu. Ngegantung tuh digantung-gantung nggak bisa ya orang C. Nah, sedangkan kalau orang perceiving itu dia ingin merasakan dan mengeksplor pengalaman. Jadi lebih fleksibel terhadap informasi dan perubahan. Juga jadi merasa tertantang ketika menghadapi sistem kebut semalam. Jadi dia bisa tuh nyantai, misalkan besoknya presentasi gitu ya, malamnya dia kerjain gitu. Makin bersemangat dia SKS itu ya sistem kebut semalam karena ide-ide langsung banyak gitu. Dia bisa lebih bersemangat mengerjakannya. Tapi kalau deadline-nya masih lama dia kayak aduh nggak semangat nih gitu. Aduh ntar dulu deh karena dia prinsipnya kalau bisa dikerjain nanti kenapa harus sekarang gitu. Nah, ini perceiving ya. Nah, teman-teman mungkin udah bisa mulai membayangkan nih kira-kira aku yang mana ya? Aku yang mana ya? Jadi ketika menghadapi deadline ya, mengeksekusi sebuah plan, nih perbedaan nyatanya antara judging sama perceiving ya. Kalau judging tuh jelas nih dia, oh aku harus deadline-nya udah jelas nih kapan. Oke, aku akan membagi timelineku seperti ini gitu ya. Aku hari ini ngerjain ini, besok ngerjain ini, lusa ngerjain ini. Nah, jadi aku udah tenang pas lagi hari haknya ya. Udah jelas tuh. Tapi kalau orang perceiving, nonton Netflix dulu bisa nih. Terus ada temen nelfon, kafe yuk, 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 gitu ya. Padahal deadline-nya udah deket nih, gitu. Kayak, ada film bagus, nonton dulu. Ayo deh, nonton deh, gue suntuk nih ya, banyak kerjaan. Ntar aja deh, gitu ya. Nah, jadi dia procrastinating ya. Baru nih, habis itu mulai mikir, oh iya, dia mengumpulin nih ide-idenya. Nah, baru tuh ya, pas malam terakhir ya biasanya.
Oh no, oh no, besok udah mulai harus dikumpulin. Atau bahkan malah berapa jam sebelumnya dia baru ngerjain. Tek, 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 tek. Baru dia submit gitu. Finish on time. Tapi cara mereka mengerjakannya itu totally different. Jadi kalau orang J sama orang P berada dalam satu tim, itu biasanya ini yang bisa kalau misalkan nggak aware ya. Pasti konflik, pasti. Karena yang J ini pasti nagging terus. Lu kapan mau submit ini nih? Katanya kemarin gue jadi nggak bisa ngerjain ini nih. Karena lu belum ngasih datanya ke gue, misalkan gitu ya. Sementara orang orang si P, aduh, santai aja sih, pasti gue submit deh gitu. Lu musik gitu ya. Jadi yang satu maunya sekarang sekarang sekarang, yang satu lagi si P ini tar santai aja gitu ya. Jadi itu yang biasanya kalau misalkan nggak disadari bisa bikin konflik. Tapi kalau udah sadar, karena ini kita bicara nature-nya seperti apa, bawain orangnya seperti apa, kita udah nggak kesel-keselan lagi, tetapi kita bisa ya udah ngetawain aja gitu, ngetawain aja, saling ketawain, dasar orang P gitu kan ya. Itu bercanda, tapinya bukan berarti kita fix ya, fix mindset enggak. Tapi boleh dong lo P ya, tapi sekarang boleh lah lo pakai topi J-nya sekarang nih, karena kita udah bener-bener udah nggak bisa mundur lagi nih deadline-nya, boleh ya gitu. Jadi kita kasih pendekatannya seperti itu ya. Jadi kita sama-sama bangun awareness. Nah, gimana nih hacknya ya? Kalau buat orang judging itu, dia akan sangat nyaman kalau dibikinin to-do list-nya seperti apa, ya. Jadi contoh nyata, saya orangnya J dan itu J-nya tinggi kadarnya. Sementara ya PA saya, personal assistant saya itu orang P gitu. Nah, sama-sama suami saya juga, ada anak saya satu salah satu juga orang P ya. Jadi, kalau dulu saya kerjanya nagging banget gitu ya. Kayak saya dulu tuh nyebelin banget karena aduh, kerjanya nagih-nagihin utang mereka yang belum ngerjain tugas-tugasnya gitu. Saya sendiri capek loh untuk nagih-nagih. Nah, mereka pun capek kan ditagih-tagih. Jadi jalan tengahnya adalah, oke, kita bikin to-do list ya gitu. Jadi saya pakai aplikasi tools namanya Todoist. Nanti mungkin teman-teman bisa cari ya. Ada web web bentuknya web, bisa bentuk aplikasi juga. TODO Todoist ya, Todoist. Nanti saya tulis di kolom chat deh ini sekarang. Todoist. Nah, gitu ya. Itu sangat membantu saya untuk bikin saya tenang. Ya, jadi saya nggak perlu tuh nagih-nagihin. Karena di to-do list ini ya, terutama pakai aplikasi to-do list, saya bisa assign siapa mengerjakan apa dan harus selesainya kapan. Nah, perkara dia mau ngerjainnya kapan, terserah si orang itu ya. Tetapi saya harus punya ekspektasi ini bisa selesai kapan. Itu akan membuat saya tenang. Jadi saya nggak harus nagih-nagih lagi. Jadi kalau PA saya biasanya tiap jam, selalu nih, bukan biasanya, wajib. Nah, dan selalu SOP-nya gini. Jam 8 pagi dia akan eh, WhatsApp ke grup saya, to-do list-nya dia hari ini apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Biasanya biasanya range-nya antara 5 sampai 10 maksimal gitu ya. Nah, hari ini dia mau ngerjain apa? Nanti jam 4 sore dia akan laporan ke saya, report hari ini. Gimana progres dari to-do to-do list-nya dia yang tadi pagi dia submit itu. Jadi saya punya ketenangan. Oh, dia pagi hari ini ngerjain ini. Jadi saya tunggu reportnya. Biasanya siang-siang dia udah update progresnya, dan nanti jam 4 sore dia akan kasih final reportnya seperti apa gitu. Dan itu membuat saya tenang gitu ya. Ini untuk orang judging. Jadi teman-teman kalau punya partner, pasangan, atau bos bahkan yang orang J, sangat butuh ketenangan, peace of mind-nya, dengan kasih kejelasan ekspektasinya ya. Jadi bikinlah to-do list ini sangat membantu ya. Kemudian kalau orangnya P ya, orangnya P, untuk dia bisa concern dengan waktu, kita bisa kasih namanya the Pomodoro Technique ya. Sarankan ke mereka pakai Pomodoro teknik ini. Ini adalah metode simple untuk membalance fokus dengan break. Artinya apa? Ini justru yang mensuggest idea dan mengimplementasikan ini adalah anak saya yang pertama. Dia itu P banget. Dia itu sama kayak papahnya, kalau bisa nanti kenapa harus sekarang mami gitu ya. Nah, jadi dia sendiri yang
menemukan teknik ini dan waktu saya MBTI training pun selaras nih dengan sarannya dari MBTI training itu bahwa dia memakai Pomodoro teknik ini. Jadi gini, dia kalau misalkan ada deadline, dia belajar selama, misalkan ini contoh aja ya, nanti teman-teman kakak-kakak cari formula yang paling tepat ya. Jadi ini contohnya ngerjain 20 menit tugasnya, entah ya ngerjain paper lah, atau baca, atau kerjain PR, atau tugas apapun itu. Kemudian 5 menit breaknya gitu. 5 menit breaknya mau terserah, mau nyemil, mau ngecek sosmed gitu ya, mau nonton TV, 5 menit aja. Tapi ini harus konsisten gitu. Jadi dengan Pomodoro teknik ini si apa orang yang dengan tipe kepribadian P dia itu bisa em, tidak terlalu under pressure. Karena apa? Karena gini, kalau orang dengan tipe judging yang tadi ya, motivasi terbesarnya dia ketika melakukan sesuatu itu adalah to avoid pain, untuk menghindari pain. Pain itu apa ya? Rasa tidak nyaman, rasa sakit. Misalkan contoh ya, saya harus ngerjain ini sekarang supaya saya tidak telat submit karena saya tidak mau nanti dihukum oleh guru, atau misalkan saya tidak mau nanti jadi nilai saya jadi jelek gitu ya. Itu contoh. Nah, tapi kalau hal yang sama diterapkan di orang P itu nggak mempan karena mereka nggak peduli dengan konsep waktu yang pertama. Yang kedua, mereka itu juga tidak termotivasi untuk avoid pain. Tetapi yang bikin orang dengan kepribadian P perceiving itu adalah to gain pleasure, untuk mendapatkan kesenangan. Nah, kesenangannya itu apa? Nggak mesti yang hal-hal yang mewah atau apa gitu ya, tapi kayak misalkan oh ya aku senangnya ya udah scrolling TikTok gitu ya, misalkan ya udah 5 menit itu nanti buat scrolling TikTok, tapi 25 menit kerjain tugas ya gitu ya. Jadi hal-hal simple, kasih reward 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 gitu ya. Rewardnya nggak mesti yang mahal, tetapi apa yang kamu suka itu yang bisa kamu berikan gitu ya. Itu adalah hack untuk em, perceiving, dan itu berarti 4 dikotomi tadi udah terpaparkan. Teman-teman boleh juga di sini Pomodoro. Teman-teman boleh juga di sini ya tuliskan mana sih kira-kira teman-teman yang mana sih, J atau P, J atau P, ya kan? Ini sambil aku bacakan ya komen-komen yang di di chat. Kalau aku kebalik, 5 menit kerja, 25 menit scrolling sosmed. Ini ini saya tahu banget nih kakak saya ini tipenya yang mana. Itu sering jadi bahan bercandaan kita sekeluarga. Karena ini sambil saya cerita ya, teman-teman bisa bisa sambil tulis ya teman-teman yang mana. Jadi kalau di keluarga inti saya ya, saya sama mama saya sama persis. Saya sama mama saya itu J. Sedangkan kakak saya sama adik saya itu sama P gitu ya. Sama sama papa saya itu P gitu ya. Jadi kalau saya sama mama saya, misalkan janjian jam 10, jam setengah 10 saya pasti udah ready. Mama saya itu bisa jam 9 udah ready gitu ya. Saya belum berangkat dari Jagakarsa, mama saya udah standby di Mampang, udah rapi, udah siap jemput gitu. Padahal saya akan datang 1 jam kemudian. Tapi kalau kakak saya, dia bisa tuh. Udah, udah apa, udah mamahnya udah ready, udah nyampe Gambir gitu ya. Dia masih masih ada acara di daerah mana, Menteng atau mana gitu. Saya tuh sama sama suami saya kayak baca ini ngakak-ngakak gitu. Jadi sangat bertolak belakang gitu. Jadi kita tuh ya udah, kalau kita udah aware tuh kita nggak bakalan kesal-kesalan lagi. Kita ya udah ngetawain aja gitu. Tapi bagaimana kita minimize damage kalau itu nanti jadi konflik. Jadi kita bisa saling mengingatkan bahwa ini nggak bisa telat ya. Jadi kita kasih timeline yang jelas gitu. Atau kalau misalkan kitanya terlalu em, apa terlalu strict, oke, santai-santai, ini masih ada waktu gitu ya. Oke, jadi P dan suami juga P, segitu slownya kehidupan rumah tangga kita. Nah, ya itu. Nah, kalau teman-teman sama pasangan sama-sama satu dikotomi, itu juga mesti berhati-hati kalau yang di sini justru ya. Jadi kebalikannya sama S sama N tadi. Kalau S sama N itu kan sebaiknya sebaiknya kalau bisa idealnya sama ya. Sedangkan kalau yang
J sama P ini kalau sama, itu hati-hatinya begini. Kalau sama-sama terlalu P, itu tadi benar, jadinya sangat nyantai, gitu ya. Nah, kalau sama-sama nyantai, nggak ada yang mecut nih, gitu. Jadi dua-duanya bisa slow. Nah, tetapi kalau misalkan dua-duanya C, yang ada tegang-tegangan melulu biasanya nih. Karena mau tek 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 gitu. Jadi kalau misalkan J sama P itu jadi pasangan, yang penting itu yang sangat penting kita sama-sama aware. Itu tadi balik lagi aware, accept dan adapt. Kalau udah aware, kalau nggak di-accept sama aja bohong sih gitu ya. Udah sama-sama aware tapi nggak di-accept nih ada perbedaan nih sama aja nanti bakalan jadi ribut juga. Tapi kalau kita udah sama-sama 3A tadi ya kayak seperti saya sama suami dulu masalahnya ributnya itu aja. Saya bilang, Dad, lampu depan mati. Iya, nanti aku kerjain, kata suami, ya kan? Nah, kalau seorang P ngomong nanti, ya jangan dipercaya. Karena nantinya dia itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jadi kita harus kasih ekspektasi kapan dia harus kerjakan. Jadi saya biasanya ketika saya udah belajar MBTI ini, saya akan kasih tahu dia, Dad, lampu depan mati. Hari Sabtu kan kita arisan nih di sini. Jadi sebelum hari Sabtu harus diganti ya lampunya. Oke, Mom, gitu. Nah, dia tetap dapat keleluasaan kapan dia harus ngerjainnya tanpa harus disuruh. Kan biasanya dia bete nih. Dad, pasangin lampu dong sekarang. Itu kan pasti bete ya. Disuruh-suruh sekarang lagi gitu. Itu jangankan sekarang malam ini harus pasang ya lampunya itu aja udah bete gitu. Nah, tapi kita kasih ekspektasi kapan harus dikerjakannya. Nanti perkara dia ya kapan ngerjainnya itu terserah dia. Tapi yang jelas Sabtu sebelum arisan lampunya udah nyala gitu kan saya jadi tenang. Ya kan? Tenang kan karena udah oh iya ekspektasinya jelas nih gitu. Jadi itu salah satu triknya juga kalau berbeda dengan pasangan gitu ya. Ini lucu-lucu loh sharingnya. Ini biasanya kalau di sini emang paling seru. Kalau saya offline juga ini paling seru gitu ya. Oke, ini dikit lagi kita akan closing supaya nanti masuk ke breakout room ya. Jadi ini ya teman-teman nanti mungkin sekarang juga udah bisa ya dituliskan apa hasil dari tipe kepribadian teman-teman ya. Di sini ada 16 tipe kepribadian hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat baca contekannya di sini nih yang mana nih ya kan yang sesuai dengan teman-teman. Nah, sekali lagi diingat 16 ini adalah kamar dalam rumahnya teman-teman. Teman-teman bisa jadi ke 16 kepribadian ini boleh banget kan mengakses 16 kamar atau ruangan dalam rumahnya teman-teman, tetapi ruangan mana yang teman-teman tuh paling nyaman, itulah yang your best version. Gitu ya. Kalau misalkan saya tadi INFJ, nah ini nih ruang yang ternyamannya saya di INFJ nih gitu. Nah, inilah tipe kepribadian sesuai MBTI. Oke. Nah, kemudian ini juga ada ya apa summary-nya dari semua yang tadi sudah dijelaskan nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kalau teman-teman mau lebih yakin lagi itu bisa ada dilakukan namanya self assessment. Self assessment itu one on one dengan certified MBTI trainer, nggak mesti sama saya juga bisa atau sama rekan-rekan yang mungkin teman-teman kenal juga boleh. Yang mesti certified MBTI trainer ya gitu. Jadi dia bisa nanti akan membantu teman-teman untuk ada formnya. Jadi formnya itu kita harus beli langsung em, dari Amerika, tapi saya bisa ambil dari Singapura dan itu lumayan harganya lumayan. Jadi untuk satu kali sesi itu apa butuh waktu 1 sampai 2 jam dengan apa form yang nanti akan didapatkan oleh teman-teman itu senilai 1,5 juta untuk satu satu apa satu sesi gitu ya. Nah, aku akan menutup dengan satu kalimat ini yang hopefully nanti teman-teman bawa setelah acara ini berakhir, yaitu adalah kesadaran itu adalah langkah awal perubahan. Jadi kita mulailah dengan kesadaran terhadap diri sendiri. Jadi harapannya setelah teman-teman belajar MBTI ini, teman-teman jadi less judgmental terhadap
diri sendiri dulu dan juga pastinya terhadap orang lain. Karena kalau kita nggak ada kesadaran itu nggak bakal ada yang namanya perubahan. Dan perubahan itu akan lebih mudah kalau kita mulainya dengan diri sendiri dulu. Jadi kalau yang punya pasangan, curhat-curhat, misalkan sering banget saya dapat DM, gimana ya caranya saya bisa ngubah pasangan saya? Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mengubah diri kita sendiri dulu belum nih gitu dengan kesadaran kita yang ada gitu ya. Kalau mengubah orang lain itu yang sangat lebih sulit karena mengubah diri kita sendiri aja juga sulit kan gitu ya. Oke teman-teman, aku rasa itu materi dari aku. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa keep in touch Nunik Tirta dan teman-teman. Ah, ini dia. Tadi yang aku sebut em, ebook ya bit.ly MBTI ebook ini kalau teman-teman buka itu teman-teman harus akan ke page ebook ini senilai 100.000. Nah, aku akan kasih nanti ke salah satu peserta yang beruntung ya. Nanti mekanismenya bagaimana mungkin Karina nanti akan menjelaskan. Yang pasti ini akan mendapatkan ebook ini yang materinya nanti akan lebih lengkap daripada apa yang sudah saya paparkan pada hari ini dan juga nanti bisa tanya jawab sama saya kalau kurang jelas di Instagram @nuniktirta. Oke, saya rasa itu mungkin mohon maaf kalau lebih lama dari yang dijadwalkan. Semoga paparannya bisa membantu teman-teman dan saya kembalikan ke Kak Rina. Makasih Nuni. Nah, kita kasih lope-lope dulu yuk. Lope-lope. Nah, thank you ya. Apa namanya? Tadi seru banget nih. Aku juga seneng banget di kolom chat lucu-lucu gitu. Jadi karena kan kita ngomongin diri sendiri gitu ya, terus selalu Ya, jadi selalu hal yang menarik gitu. Dan emang kalau sesi MBTI ini emang kita kadang bisa berjam-jam ya deh ya malah kalau betul. beliin MBTI gitu. Nah, sekarang waktunya kan tadi udah nulis-nulis gitu ya, udah berbagi-bagi nih di sini. Ayo diobrolkan gitu ya, diobrolkan. Jadi kita akan masuk. eh aku nggak bisa share screen nih. Oh ya, aku stop Ya, share dulu ya. heeh. Oke. Jadi aku Nah, ingatkan lagi teman-teman bisa sharing di apa namanya di kolom chat. Teman-teman tipe yang mana gitu ya. Kecenderungannya sebenarnya kenyamanannya gitu ya. Jadi bukan berarti itu menjadi apa namanya harga mati gitu ya. Karena betul. tadi ya ada tadi udah disampaikan gitu ya. Nah, kalau udah diskusi kelompok, mungkin waktunya sekitar 10 menit kali ya, biar nanti kita bisa ada waktu, biar ada tanya jawab. Teman-teman nanti berkelompok, dalam kelompok mungkin sekitar 4-5 orang, perkenalkan diri dan tipe MBTI mana gitu. Terus kemudian diskusikan setelah tadi nih dapat ya apa namanya dikotomi, terus juga bahwa ini juga bisa loh jadi alat perubahan gitu ya, baik diri sendiri ataupun orang-orang sekitar kita. Dan saya yakin kan teman-teman sini semua para penggerak perubahan. Nah, diskusikan bagaimana mengaplikasikan pendekatan MBTI ini untuk alat baik mau di keluarga, mau di pesantren karena ada juga nih di sini nih ada yang apa nyai-nyai pesantren ya, pengelola pesantren, ada juga yang di sekolah, di komunitas gitu ya. Jadi mari didiskusikan ataupun mungkin ada hal yang apa menarik gitu ya dari MBTI ini. Em, saya minta tolong Ata atau Dian untuk bisa apa namanya breakout room ya. Setelah itu dan perasaannya. Nah, saat kita tahu bahwa oh aku nih feeling, kita jadi tahu kalau kita feeling dan ketika kita melakukan konseling itu, kita jadi ngerasa bahwa oke aku feeling, aku nggak boleh sekarang pakai feelingku ini. Aku harus ambil T-nya aku untuk jadi alat konseling saat ini supaya dia tidak hmm, terlarut dalam sesi yang mengharukan tersebut gitu. Jadi ini salah satu manfaat ya, aku rasa untuk mengetahui siapa kita yang kita bisa gunakan tuh itu untuk apa ya untuk sesi yang kita butuhkan di komunitas itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sama-sama menyadari bahwa tadi tuh
Ini ibarat dua tangan ya kalau kata Kanuni tadi, tangan kanan dan tangan kiri. Nyamannya kita itu di perceiving misalnya, tapi karena kita ini adalah seorang leader, seorang guru, seorang yang harus tampil prima tuh ya di segala tidak pandang kondisi. Nah, jadi sometimes kita memang nyamannya di kanan nih, tapi tidak 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 sedikit juga atau tidak banyak juga yang waktu kita gunakan di kanan. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di kiri. Gunanya kita mengetahui ini, kita bisa mengatakan kepada support system kita, suami, keluarga, bahwa aku kanan loh, kananku itu INFP misalnya atau apa gitu. Jadi si support system ini kita bisa saling menyediakan ruang-ruang yang sesuai untuk, oh, eh, mamah nih penggerak. Jadi kita harus sediakan tempat atau ruang yang bisa mensupport dia. Dia sukanya tenang atau oh dia extrovert nih, berarti yuk jalan buat recharge. Nah, hal-hal mengetahui ini tuh bagi saya penting ya untuk tadi, kalau diri kita udah tahu, terus keluarga kita tahu, support system kita udah tahu, itu bisa sangat membantu kita untuk pergerakan yang lebih waras ya. Nah, itu aja. Makasih, Kak. Makasih Kak Uun. Lanjut Kak Nani. Oke, makasih Kak Rina. Saya dari kelompok entah keberapa tadi sama Kak Angel, kemudian 6 anggota lainnya bersama saya gitu. Ada beberapa hal yang kami lihat gitu, kami diskusikan bersama. Ternyata manfaat dari memahami MBTI itu pertama kita bisa memahami satu sama lain gitu ya. Dan itu ternyata bisa menghindari konflik untuk di komunitas atau di rumah tangga. Yang kedua gitu bisa dilakukan untuk proses rekrutmen tim dan pembagian peran atau pembagian kerja. Orang yang ekstrovert mungkin akan lebih tepat jika dia berhubungan dengan orang lain gitu ya. Orang yang introvert mungkin akan lebih tepat jika dia lebih banyak mengurusi di belakang layar. Nah, ini akan menjadi tepat gitu jika kita plottingnya berdasarkan MBTI. Kemudian gitu, tadi tuh ada hal yang menarik sih gitu ketika Mbak Atina cerita gitu, ada salah satu orang di timnya yang ternyata mungkin agak nyebelin dan saya berefleksi kok itu kayak saya banget gitu ya. Yang orangnya itu thinking banget, kemudian apa ya, memberikan deadline gitu. Kalau misalnya kerjaan nggak beres itu akan diambil alih dan saya jadi berefleksi. Oh ternyata kalau misalnya kita tidak memahami MBTI mungkin kita akan mencap orang tersebut jadi negatif gitu ya. Tapi ketika kita memahami kita bisa lebih punya ruang untuk berempati. Gitu. Jadi saya dari sini saya akan belajar nanti mungkin didiskusikan bersama teman-teman apa sih yang bikin gak nyaman dengan teman-teman dari saya. Nah itulah MBTI. Tapi MBTI ini bukan menjadi halangan kita untuk melakukan perubahan. Ya tadi ya kaitannya dengan perubahan. Karena saya INTJ gitu, kaitannya dengan perubahan kan harus punya empati. Sedangkan saya introvert mungkin agak-agak lebih susah untuk berdekatannya. Saya itu judging gitu, agak lebih susah. Tapi saya bisa memanfaatkan potensi saya yang lain yaitu intuitionnya, bisa membuat sebuah apa ya gambaran di masa depan gitu ya, ide-ide di masa depan yang itu mungkin bisa eh, mempengaruhi ke perubahan tadi gitu. Dan ketika saya ada hal yang tidak mampu saya lakukan, saya harus mencari tim yang bisa memahami, memaklumi, dan melengkapi apa kekurangan saya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Nani. Terakhir ya, Ningdin. Silakan Ningdin. Oke, terima kasih Mbak Karina. Jadi tadi nggak lengkap-lengkap nih dari 5 orang, baru 3 orang gitu, tapi kita mulai aja. Dan ternyata memang daya tangkap kita atau ketika kita tadi dijelaskan oleh Kak Nuni gitu ya, tidak semua bisa merefleksikan dari apa yang dia punya gitu. Akhirnya kita jelaskan kembali bahwa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian masing-masing dari kita itu merefleksikan atau mengidentifikasi nih, mengasesmen diri kita sendiri. Kayaknya kita ini nih, kayaknya kita ini gitu. Dan secara gerakan gitu karena kita beragam sih ya, tadi ada yang ibu rumah tangga, kemudian kayak saya pating keleler ngono, kemudian ada teman juga yang guru gitu ya, ada yang dari gerakan-gerakan yang lain. Nah, ada satu dari dari seorang ibu itu melihat bahwa ini sangat penting sekali minimal untuk apa sih mengetahui di rumah tangga ada anak yang beberapa gitu 4 sampai 5. Kemudian dari situ kan jadi tahu nih kalau misalkan anak ketiganya katanya cenderung untuk
menunda-nunda gitu dalam tanda kutip ya, atau di sini disebutkan di perceiving gitu ya. Perceiving ini kayaknya ntar-ntar aja dulu gitu, tapi akhirnya rapi juga gitu. Andai kata kita tidak tahu ini, maka kita akan menjustifikasi bahwa anak itu tuh nggak beres gitu, bukan tipe kita banget gitu. Nah, setelah tahu kemudian melihat bahwa oh ternyata begini cara pendekatannya gitu. Kalau misalkan dia perceiving, berarti kita kenalin nih eh, aplikasi yang tadi tuh yang disebutkan bagaimana to-do list atau to-doist itu. Kemudian kalau misalkan di AP itu judging, di judging gitu ya, maka boleh ada digunakan Pomodoro itu gitu, gitu sih Karina. Ya, Jadi terima kasih. benar-benar isi gitu. Ya, Ya, makasih makasih. banyak, Ningdin. Ini juga apa poin penting ya. Lanjut lagi terakhir, Kak Jojor. Baik, terima kasih Kak. Jadi tadi kami di room 7 itu ada Kak Sartika, Kak Intan, Kak Diana, sama Kak Harnita. Jadi kami di awal cerita-cerita bagaimana kaminya sendiri gitu. Jadi ada yang ekstrovert, ada yang introvert gitu. Jadi kalau hasilnya bagaimana kami untuk mengaplikasikan ini, kita kan tidak bisa memaksakan orang lain seperti kita gitu. Contohnya, aku yang P nggak mungkin juga yang J memaksakan aku harus seperti J. Tetapi itu tadi kita sepakati mungkin dikasih tahu gitu. Ketika kita P, apa nanti akhirnya gitu. Kalau kita mendesak melakukan kerja itu di akhir-akhir ada nggak? Ada juga konsekuensinya gitu ya kan. Baru penting menurut kami itu supaya semakin banyak orang yang tahu apa aplikasi ini, MBTI ini gitu. Karena penting juga ini menilai diri kita sendiri. Kita sebenarnya seperti apa gitu. Jadi dari pengetahuan ini, dari sesi ini kita paham bahwasanya oh berarti kalau seperti saya sendiri bisa saya tebak, oh berarti teman saya ini introvert sebenarnya gitu. Jadi dari sesi itu juga mungkin setelah ini diperkenalkan untuk mereka juga perlu juga supaya yang introvert jangan dibuat jadi avokasi gitu. Karena pasti ya lebih mungkin lebih cocok kekewangan kan Kak. Kalau ekstrovert tadi kan kita kan udah biasa berbicara ini. Jadi itu sih penting juga menurut kami. Itu aja cara singkat dari kami. Oke, Oke, Kak. terima kasih Kak Jojor dan juga kakak-kakak yang sudah berbagi. Tadi juga pasti banyak banget ya insight-insight menarik. Eh, saya lupa ya tadi sebenarnya kita harusnya ada foto bersama. Jadi biar saya nggak lupa, yuk kita buka video dulu yuk. Karena saya orangnya pelupa ya, jadi harus disegerakan. Padahal tadi rame loh, sampai 80-an loh. Ini kayaknya kelas belajar yang paling rame nih dari kelas-kelas belajar sebelumnya nih, Dek. Biasanya angkanya biasa Yeay. 50, yang ini nih agak rame nih. Karena bicaranya Wow. tentang diri kita. Ya. Ya, jadi pasti selalu menarik. Oke, yuk. Udah buka apa namanya kameranya. Yang belum masih ditunggu mau lipen-lipen, jangan kelamaan. Ya, ayo. Nah, siapa yang mau ambil? Oh, Dia bisa? nah, Oke. ini ada 3 halaman ya. Ya, Halaman jangan pertama, ngechat dulu ya, jangan ngechat dulu, hold dulu chatnya. siap. Kita semuanya senyum tercantik dan terheboh. Satu, dua, tiga. Mantap. Slide kedua, lebih ceria lagi slide kedua. Ada Kak Acep nih di slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Slide ketiga. Kita ramaikan lagi, slide ketiga. Satu, ada Kak Angel nih. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kakak. Oke, terima kasih Dian. Nah, sekarang kita hampir di penghujung. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Mungkin tinggal satu ya. Sama juga mungkin kalau Nuni juga mau mungkin menanggapi ya dari tadi hasil sharing gitu. Oke, ada satu nih pertanyaan. Ada Kak Indra nih. Kak Indra, pertanyaannya, individu selama hidup kan berproses mulai dari cara berinteraksi, mengolah informasi, berpikir, dan sebagainya. Apakah MBTI seseorang bisa berubah-ubah? Dan biasanya dari 4 dikotomi ini, adakah yang dinamika perubahannya cenderung cepat berubah selama individu itu berproses? Nah, gimana nih, Dek? Oke. Bagus nih pertanyaannya Kak Indra. Em,
Tapi aku mau mengkoreksi satu hal yang tadi di awal aku juga lupa mention ya. Dan ini penting. Terima kasih Kak Indra udah brought up. Jadi MBTI ini bukan tes ya teman-teman, bukan tes, tidak boleh disebut tes. Kenapa tidak boleh disebut tes? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa? Kenapa MBTI itu bukan tes? Kenapa ya? Ayo coba tulis di kolom chat sebentar aja sambil aku jawab yang apa namanya pertanyaannya ya. Jadi kenapa bukan tes? Oke. Nah, pertanyaan tadi melihat kecenderungan seperti apa? Apakah MBTI seseorang bisa berubah dan biasanya dari 4 dikotomi yang dinamika perubahannya cenderung cepat berubah selama individu itu berproses. Oke. Yang pertama adalah apakah bisa berubah? Yang kalau kita melakukan assessment MBTI-nya dengan framework yang tepat, yang udah tadi saya jelaskan, kita harus shoes of mentality dan kita mencari nature-nya kita, mencari tangan kanannya kita, dengan tujuan mencari ruang ternyamannya kita, seharusnya ini tidak berubah. Dalam arti, kalau nature itu seharusnya tidak berubah, tetapi seiring berjalannya dengan waktu, kita benar tadi kita hidup itu berproses, kita bisa saja kenyamanannya itu berubah atau kita justru baru menemukan diri kitanya itu di usia tertentu gitu. Jadi bisa jadi mungkin selama ini kita merasa sudah nyaman, tapi ternyata ketika kita berproses kita oh, baru menemukan diri kita yang sesungguhnya, bisa jadi atau malah sebaliknya, ya. Jadi selama proses itu berlangsung kita kembali lagi ke pertanyaan nyamannya kita, senyaman-nyamannya kita itu kita berada di yang mana gitu, ya. Jadi seharusnya sih secara nature tidak berubah, yang berubah adalah nurture-nya karena mungkin perubahan peran, ya, perubahan tuntutan gitu ya. Dan dan kemudian yang empat dikotomi ini apakah yang dinamika perubahannya cenderung cepat berubah selama individu itu berproses. Nah, ini juga bagus. Jadi kan tadi ada 4 dikotomi ya. I, E, S, N, T, F sama J sama P. Nah, yang lebih mudah untuk berubah atau beradaptasi itu adalah dikotomi yang pertama dan yang keempat, yaitu tadi introvert bisa jadi menjadi extrovert atau sebaliknya gitu. Karena itu kita bicara tentang behavior. Behavior seperti yang kita tahu lebih mudah untuk diubah ketimbang mindset. Nah, thinking sama feeling dengan sensing sama intuition itu bicara tentang mindset tuh. Itu mindset lebih susah berubah. Dan kalau J sama P itu juga sama behavior, ya kan? Kalau paling gampang deh anak sekolah kalau telat masuk kan pasti dihukum nih ya. Jadi yang mungkin aslinya dia P ya mau nggak mau dia J jadinya gitu karena ya ada konsekuensi tertentu nih gitu. Jadi itu bisa jadi berubah. Tetapi sekali lagi perubahannya itu kan tidak secara natural ya, tetapi secara bentukan. Behaviornya terbentuk secara nurture bukan nature gitu ya. Jadi dilihat lagi apakah perubahannya itu terjadi karena memang nature-nya seperti itu atau justru karena bentukan nurture gitu. Mungkin itu bisa menjawab ya Kak Indra ya. Semoga bisa lebih jelas. Nah, sekarang aku kembali nih ke tebak-tebakan tadi ya. Ke tebak-tebakan tadi kenapa tidak boleh dibilang tes karena dia teori. Nah, Kak Yuli yang benar nih, karena tidak ada yang salah dan benar. Itu betul sekali. Kita tepuk tangan untuk Kak Yuli. Karena di tes itu kan jawaban salah ada jawaban benar. Nah, sedangkan MBTI itu nggak ada jawaban salah dan benar. Semuanya itu adalah berdasarkan preferensinya kita. Jadi jangan takut teman-teman bahwa MBTI itu nggak ada salah dan benarnya dan semua itu hanya soal preferensi kita. Dan itu apa adalah our true self gitu. Jadi kita tidak boleh menyebut itu MBTI itu adalah tes, tetapi yang kita bisa gunakan katanya adalah MBTI assessment. Jadi penilaian pribadi ya, assessment gitu. Bukan tes. Oke? Itu mudah-mudahan menjawab ya Kak Indra ya pertanyaannya. Sip. Oke.
Makasih banyak Kak Indra buat pertanyaannya dan juga tadi ya jawabannya dan juga diluruskan nih gitu ya. Jadi nggak ada benar salah gitu. Apalagi pahala sama dosa nggak ada ya. Jadi sama aja ya. Jadi Nggak ini ada. jadi alat gitu untuk kita bisa tahu lebih dalam diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita sehingga ketika kita merancang sesuatu tadi ya kalau dibalikkan dengan karakter pembaharu tadi gitu. Jadi kita bisa tahu menempatkan ketika kita mau mengembangkan empati kita gitu ya. Terus ketika kita berkolaborasi, ketika kita memimpin gitu. Nah, itu bisa banget nih pakai lensa ini membantu kita sebenarnya gitu untuk mengakses orang-orang yang tim kita siapa sih gitu. Orang yang jadi sasaran kita yang mau didekati ini seperti apa sih gitu ya. Jadi bisa lebih tepat sasaran gitu. Terus juga tadi ada catatan menarik juga yang dari kelompok diskusi aku. Ini bisa menjadi alat untuk kita membangun toleransi. Jangan alih-alih malah jadi makin bikin excuse. Ah, gue kan orangnya ntar aja kali gitu ya. Jadi excuse banget gitu kan. Justru enggak kan gitu ya. Justru malah gimana nih tim kita kalau kita bisa assess komposisinya ada siapa aja itu bisa saling menguatkan. Bukan justru malah makin mager gitu ya. Makin, oh enggak dong harga diri. Gue kan perceiving gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi silahkan nanti digunakan dengan kebutuhannya teman-teman masing-masing gitu. Dan saya pikir ini juga kita melihat psikologi seseorang itu menjadi penting juga ketika kita melakukan ketika dalam rangka kita dalam kerangka perubahan ya dalam tadi statementnya diingatkan juga tuh sama Nuni gitu ya bahwa ini bisa jadi untuk kita membawa dalam kerangka perubahan gitu. Oke. Karena sudah sore ya, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung cus follow aja tuh IG-nya Nuni ya gitu. Jadi Tuh. nanti dia di situ sering banget bagi-bagi nih gitu apa namanya insight-insightnya di situ. Terus kemudian sambil penutup kita bilang makasih dulu dong buat Kak Nuni. Sekali ini bilangnya Kak bukan Dek. Ya, jadi makasih banyak. Tapi penutup sebelum kita berakhir, saya mau kasih tahu nih one week challenge-nya. Setelah ini, teman-teman boleh apa namanya apapun yang teman-teman pelajari dari sesi ini untuk diposting, untuk dibagikan ya ke netizen kita tuh ya, biar lebih ceria gitu netizen kita distraksi ya dari omongan politik-politik dan lain-lain gitu. Jadi jadi bagikan tulisan dan pengalaman teman-teman tentang MBTI atau syukur-syukur ya pulang dari sini oh dites nih bukan dites deh diassess semuanya diassess gitu ya semuanya di keluarga misalnya gitu ya boleh nanti di-mention ke tag IG-nya Ashoka dan juga Kanuni kemudian juga hashtag ya MBTI Ashoka dan juga gerakan pembaharu seminggu ya waktunya. Nanti kita akan apa namanya yang beruntung ya, yang keren gitu postingannya bisa dapat ebook tentang MBTI Introduction dan lebih dalam lagi nih ya isinya gitu. Itu apa sama buku The Real Marriage Life boleh nanti aku kasih juga e-booknya dari buku. Oke, oke. Jadi ada dua ya. Jadi ada dua. Yeay, gitu. Yang mau ngasih donasi hadiah juga boleh. Jadi nanti biar makin banyak hadiahnya. Oke, sambil terakhir saya mau ingatkan juga teman-teman kalau Ashoka punya layar Gaharu. Layar Gaharu ini ajakan untuk keluarga, komunitas, siapapun gitu ya untuk menggunakan media film sebagai alat perubahan. Nah, biasanya sebulan ada satu film yang terkurasi. Nah, kali ini filmnya agak panjang, ada 3 film seri sampai Oktober nanti. Filmnya tentang She Creates Change, gitu ya, tentang bagaimana nih perempuan-perempuan dari berbagai daerah di berbagai negara melakukan perubahan. Ini snippetnya ya, cerita-cerita yang ada di She Creates Change. Nah, ada cerita Kea, dia apa namanya, dia dilecehkan, anak laki-laki karena dia bersekolah, gitu. Terus kemudian ada cerita Yashika, dia bangun percaya diri, mendobrak batas-batas aturan yang mengekang perempuan di India dengan melakukan karate. Terus kemudian ada cerita Naifat yang orang tuanya bercerai, nggak bisa ngeluarin emosinya, terus dia mulai bernyanyi.
Nah, terus kemudian ada juga cerita Diksa. Dia dibully teman-temannya karena kulitnya gelap. Terus dia menemukan kalau temannya itu diasingkan oleh keluarganya karena menstruasi. Nah, gimana cara Diksa bisa bermain lagi dengan Sita? Terus yang selanjutnya ada cerita Dewi Mini. Dia eh, di daerahnya itu kering sehingga dia kalau ke sekolah sering kelaparan karena nggak sarapan, jadi dia bercita-cita ada kebun ajaib punya pohon mangga gitu. Jadi dia bisa punya makanan gitu ya, bisa punya sarapan. Terus kemudian ada cerita Terang ingin meningkatkan ekonomi keluarganya dari kondisi sulit, jadi belajar dan jadi YouTuber gitu ya. Perjuangan-perjuangan perempuan-perempuan di berbagai negara, di berbagai wilayah, yang saya yakin ini bisa banget jadi alat diskusi ketika nonton, kemudian berdiskusi dengan komunitas ataupun di keluarga. Itu terakhir dari saya untuk kelas belajar sore ini. Nuni ada mau kasih kata terakhir Kata untuk terakhirnya, semoga dengan pemaparan tadi, harapannya teman-teman less judging dan ingat prinsip 3A, aware, accept, dan adapt. Ya, semoga itu bisa membantu teman-teman. Dan eh, aku baru ngeh nih tadi ada kebocoran. Jadi link yang aku kasih itu sebenarnya isinya adalah e-booknya. Itu e-booknya sudah yang tadinya mau di giveaway. Jadi nggak apa-apa, teman-teman tadi udah kebuka itu e-book yang tadinya mau diberikan. Kalau memang teman-teman tadi udah sempat buka, itu boleh di keep for yourself. Tapi tidak untuk disebarluaskan. Jadi hadiahnya ini aku ganti dengan e-book dari buku The Real Marriage Life aku ya, senilai yang sama. Jadi nanti hadiahnya akan e-book The Real Marriage Life ya. Untuk yang ya, teman-teman tadi udah apa namanya udah ini bukunya di keep aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada teman yang mau mendapatkannya juga boleh. Ini aku kasih linknya aja di sini ya. Jadi khusus nih spesial untuk teman-teman yang ada di sini senilai 100.000 e-booknya dibagikan gratis untuk teman-teman Asoka. yeay, dapat bonus. Bonus, Sama bonus. dapat bonus ya. Nah, itu Ya, ya udah dapat belajar, dapat bisa sharing-sharing gitu ya, dapat bonus lagi. Yeay. semoga bermanfaat ya semuanya ya. Semoga ini bisa jadi amalan ilmu yang juga mengalir dan teman-teman bisa mengalirkannya pula dan implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa juga ini untuk tidak disebarkan luaskan karena biar tadi nih sebaiknya memang ada ada yang ada yang menjelaskan ya. Jadi biar kalau dia cuma baca gitu ya nanti salah salah penerapan kayak tadi aja seringnya tes tes ternyata assess gitu ya. Ya, Jadi nah itu betul. kayak sedangkan jadi makanya kemudian baiknya di ada sesi-sesi seperti ini. Sama Ya. sambil terakhir jangan lupa isi feedback kelas belajarnya ya teman-teman. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak. Mohon maaf lebih waktu 6 menit, tapi saya yakin sore ini pasti semoga bisa meaningful ya buat kita semua. Stay tune, nanti bulan depan kita ada lagi kelas belajar berikutnya. Jadi tunggu ya tanggal mainnya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Thank you so Yo, much. makasih ya. Thank Dadah. you. Yo, sehat-sehat semuanya. Selamat ulang tahun, Karina. Oh iya.